wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Prima Amalia Destuti. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu pegawai dari Rutan Kelas 2 Gresik. Untuk pertama, Bapaknya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik, nama saya Vindi Juliandana. Saya bekerja di Rutan Kelas 2 Gresik. Di sini saya ditugaskan di pelayanan tanah sebagai registrasi para warga binaan. Di bagian pelayanan ya, Pak? Bagian pelayanan. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai negara sendiri? Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai berbangsa dan bernegara itu seperti itu menurut saya seperti cara pandang yang dilandasi dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Seperti contohnya itu cinta tanah air, terusan rela berkorban, dan paling penting itu setia terhadap Pancasila. Itu. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mbaknya. Pertanyaan yang selanjutnya ya Bapak. Hah? Ya. Kegiatan apa yang sudah Bapak lakukan untuk menciptakan nilai bela negara? Nilai-nilai bela negara. Kalau dari kita sendiri nih ya, dari kita sendiri ini kita apel pagi, terusan bekerja sesuai SOP, habis itu berpakaian atribut lengkap gitu. Kalau dari segi WBP, para WBP sendiri biasanya juga mengikuti kegiatan upacara bendera, itu semua hampir sebagian WBP saja yang mengikuti, karena kita tidak mungkin juga mengeluarkan semuanya, melihat tempat dan kondisinya belum. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, berapa pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Sangat penting Mas, karena khususnya untuk generasi muda ada sebagai penerus bangsa yang diharapkan untuk membawa perubahan pada kemajuan khususnya di instansi. Itu aja Mas. Iya, terima kasih juga. Baik Bapak, yang saya tanyakan, menurut Bapak apa saja isu-isu yang dapat menimbulkan AGHT? AGHT Mas ya. Saya yang menimbulkan itu contoh satu terorisme, terusan pandemi COVID-19 yang sekarang lagi viral lah kalau bahasanya, terusan radikalisme sama korupsi. Kalau boleh tahu solusinya seperti apa Bapak? Kalau solusinya dari cara mencegah itu semua atau mengurangi ya, menambah cinta tanah air, berbela negara, dan sikap toleransi. Oh gitu Pak. Iya Pak. Terima Ya, kasih. sama-sama lagi. Ya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, mohon izin, apa hambatan atau halangan menurut Bapak di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Rutan Kelas 2 Gresik, terutama bagi para warga binaan? Kurangnya ya, kalau warga binaan mungkin bilang nggak ada ya, soalnya sekarang di Rutan Kelas 2 Gresik untuk pengurusan integrasi sudah ada fingerprint, self service, tapi untuk di luar, jadi di luar ini kurangnya ini pemahaman keluarga tentang pengurusan integrasi. Integrasi itu seperti PB, CB, PB itu pembebasan bersyarat, CB itu cuti bersyarat, dan asimilasi, itu kurang paham. Ada juga seperti sekarang kan yang baru ini kita sudah dibuka alur kunjungan tatap muka. Para pengunjung bingung dan belum mengerti tata caranya seperti apa, padahal sudah dijelaskan di sosial media sudah, dan kita sudah siapkan banner-banner yang sudah ada di rutan tersebut. Siap. Terima kasih. Oke. Sekian wawancara dengan Bapak Julian selaku staf pelayanan di Rutan Kelas 2 Gresik. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ibu Suma dari UPT kelas 2 Bangil, angkatan 42 dari kelompok 4 nomor absen 35. Di sini saya akan mewawancarai
Bapak Eko selaku P2U di Rutan Kelas 2 Bangil. Saya akan bertanya Pak tentang wawasan kebangsaan. Menurut Bapak Eko sendiri, apa sikap yang mencerminkan wawasan kebangsaan? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sendiri, sikap yang mencerminkan wawasan kebangsaan yang paling utama adalah toleransi. Soalnya kita sadar bangsa Indonesia itu berbeda-beda, banyak perbedaan dari suku, ras, dan agama. Jadi kita harus toleransi dan tidak mengotak-kotakan golongan kita sendiri atau merasa lebih baik daripada orang lain, karena kita hidup bersama-sama di Indonesia. Jadi intinya kita harus bertoleransi. Toleransi terhadap perbedaan yang ada. Terima kasih jawabannya. Untuk yang selanjutnya, menurut Bapak Eko, apa yang terjadi jika tidak ada wawasan kebangsaan? Baik. Menurut saya, kalau tidak ada wawasan kebangsaan, maka banyak pengkotak-kotakan antar golongan. Karena kan kita satu bangsa, tapi berbeda-beda. Jika kita tak punya wawasan kebangsaan, bisa jadi nanti di antara masyarakat akan terjadi pengkotak-kotakan, merasa eksklusif, akhirnya merasa dirinya lebih baik daripada golongan yang lain, suka menyalahkan atau bahkan tanda kutip mengkafirkan orang lain. Seperti itu. Kalau tidak ada wawasan kebangsaan, dampaknya akan sangat buruk. Kemudian untuk mengatasi hal itu, menurut Pak Eko, pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan itu bagaimana? Ya, menurut saya ya sangat penting wawasan kebangsaan itu, karena itulah dasar kita dalam bernegara. Jadi kita harus sadar kita berbeda, walaupun berbeda kita satu bangsa. Harus penting, karena kalau tidak ada wawasan kebangsaan, maka ditakutkan akan terjadi perbedaan yang akan timbul gejolak di masyarakat. Seperti itu. Terima kasih Pak Eko atas jawaban-jawaban, sangat membantu sekali bisa memenuhi tugas saya pada sore kali ini. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tingkar Rizky Wahyudi, perwakilan dari kelompok 4 angkatan 42. Di sini saya akan menginterview salah satu generasi pemuda di daerah tempat tinggal saya, yaitu di Kabupaten Bangkalan. Perkenalkan atas nama saya Febri, umur 27 tahun. Baik Mas, saya izin untuk wawancara sampean untuk interview mengenai topik bela negara dan juga wawasan kebangsaan. Yang pertama, seberapa pentingkah wawasan kebangsaan bagi para pemuda di Indonesia? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu sangat penting bagi generasi bangsa kita sebagai penerus bangsa. Mengapa demikian? Karena kita sebagai generasi bangsa harus mengenal diri kita sendiri dan lingkungannya, dan untuk mengutamakan kesatuan dan persatuan kita dalam berkehidupan, berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Seperti itu, Mas. Baik ya Mas. Jadi wawasan kebangsaan sangat penting, khususnya bagi para pemuda di Indonesia. Selanjutnya, bisakah Mas Febri menjabarkan isu-isu aktual mengenai perilaku pemuda Indonesia yang tidak memiliki wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam jiwanya? Kalau yang saya tahu, isu-isu aktual untuk pemuda saat ini yaitu penggunaan bahasa. Salah satu bahasa yang kita dengar dari generasi pemuda kita yaitu bahasa, contohnya ada kata guys, sekarang juga ada kata bestie. Nah, itu juga mencerminkan nilai-nilai yang tidak mencerminkan pada wawasan kebangsaan kita, karena bahasa tersebut bukan merupakan turunan dari bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi saya bisa tarik kesimpulan bahwa para pemuda Indonesia saat ini dalam penggunaan bahasa Indonesia terkesan kurang baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir ini Mas. Menurut Mas Febri, faktor-faktor apa sajakah yang membuat sebagian besar atau banyak pemuda Indonesia
kurang memiliki jiwa nilai bela negara dan juga wawasan kebangsaan? Menurut saya faktor yang mempengaruhi kurangnya wawasan kebangsaan atau nilai-nilai bela negara yaitu antara lain karena tidak adanya pengetahuan atau pemahaman dari generasi muda tersebut mulai sejak dini. Kemudian pergaulan atau lingkungan sekitar mereka yang kurang bagus, akhirnya mereka terpengaruh oleh hal-hal atau perbuatan yang kurang mencerminkan nilai wawasan kebangsaan. Seperti itu. Cukup Mas, terima kasih atas interviewnya. Ya, sama-sama. Sekian interview mengenai topik bela negara dan juga wawasan kebangsaan dari kelompok 4. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4 angkatan 42 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.